Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Reguna, mohon izin untuk mempresentasikan modul 3 yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar dalam Pembelajaran Terpadu. Baik Bapak, kita akan slide selanjutnya. Yang pertama KB1, keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Pertama pengertian. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Apabila dikaitkan dengan pembahasan materi terdahulu di modul 2, kegiatan membuka pelajaran ini merupakan kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan akhir pembelajaran dengan maksud untuk menetapkan atau menindaklanjuti tema yang telah dibahas. Kedua, manfaat. Keterampilan membuka pelajaran dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat. Pertama, menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. Kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa atau attention dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajarinya. Ketiga, komponen keterampilan membuka pelajaran. Pertama, menumbuhkan perhatian siswa. Kedua, membangkitkan motivasi siswa. Ketiga, memberi acuan. Lalu yang terakhir, membuat kaitan. Keempat, komponen keterampilan menutup pelajaran. Pertama, meninjau kembali dan melakukan penilaian. KB2, keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Pertama, pengertian dalam kegiatan menjelaskan. Informasi dijelaskan secara sistematis, sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lain. Misalnya, hubungan antara informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui, hubungan sebab akibat, hubungan antara teori dan praktik, atau hubungan antara dalil-dalil dengan contoh yang konkret. B. Manfaat. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat diantaranya untuk yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajari. Kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis dan terintegritas. Ketiga, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Keempat, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Kelima, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Keenam, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan. Keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat diantaranya untuk mengarahkan siswa supaya lebih aktif mempelajari suatu tema dari berbagai aspek secara terintegrasi. Pertama, meningkatkan kegiatan belajar lebih bervariasi dan bermakna. Kedua, mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi. Ketiga, memupuk kebiasaan siswa untuk selalu bertanya. Keempat, meningkatkan keterlibatan siswa secara manual, intelektual. Yang kelima, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan. Keenam, menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. C. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Pertama, kejelasan. Kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Ketiga, pemberian tekanan. Empat, putar balik. D. Komponen-komponen keterampilan bertanya. 1. Pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. 2. Memberi acuan. Ketiga, pemusatan. Keempat, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Kelima, pengendalian waktu berpikir. Keenam, pemberian tuntunan. KB3, keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. A. Pengertian. Penguatan atau reinforcement pada dasarnya merupakan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Variasi dalam pembelajaran terpadu berkenaan dengan berubahnya suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak monoton dan membosankan atau menjenuhkan. B. Manfaat. Menguasai keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran terpadu diantaranya. Pertama, membangkitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa terhadap tema-tema yang disajikan dalam pembelajaran. Kedua, memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari dan dianggap memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Ketiga, mengontrol dan memodifikasi tingkat laku siswa
serta mendorong munculnya tingkah laku yang positif. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dan keberanian mengungkapkan pendapat sendiri. 5. Memelihara iklim kelas atau classroom climate yang kondusif. Sedangkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran terpadu dapat memberikan manfaat diantaranya untuk pertama, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan perhatian siswa atau attention yang ada dalam tema tersebut. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, curiosity, tentang sesuatu yang baru dalam suatu tema yang dipelajarinya. Ketiga, memupuk perilaku positif siswa terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan bervariasi. Keempat, mengindahkan siswa dari proses pembelajaran yang membosankan dan monoton. Kelima, meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. 6. Melayani karakteristik siswa dan gaya belajarnya atau learning style yang beraneka ragam. C. Komponen pada keterampilan memberi penguatan. Pertama, penguatan verbal atau verbal reinforcement. Penguatan yang dilakukan secara verbal merupakan penguatan yang paling sederhana digunakan dalam kegiatan pembelajaran terpadu, dikarenakan hanya menggunakan kata-kata atau kalimat saja, namun tidak enteng apabila salah satu efeknya kurang menguntungkan. Kedua, penguatan nonverbal atau nonverbal reinforcement. Penguatan dengan mimik dan gerakan badan. Kedua, penguatan dengan gerak mendekati. Tiga, penguatan dengan sentuhan. Keempat, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Kelima, penguatan dengan simbol dan benda. D. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Pertama, variasi dalam gaya mengajar. Pertama, menggunakan variasi suara, variasi dengan pemuasan perhatian, variasi dengan kesenyapan, variasi dengan kontak pandang, variasi dengan gerakan badan mimik, variasi dengan perubahan posisi guru. Kedua, variasi dalam pola interaksi pembelajaran. Pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, pola interaksi banyak arah. Ketiga, variasi dalam penggunaan media visual, media audio visual. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi KAP modul 3 ini. Saya mohon maaf bila dalam persentas saya dalam penyampaian masih kurang jelas atau masih kurang dipahami. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.